min mithal tashbihi bisukar, sebagaimana contoh yang disebut oleh Al-Ghazali menyerupakan kelezatan jima dengan kelezatan minum es krim. Sama-sama menyenang lezat, sama-sama ada kemiripan dalam hal menyandang nama lezat. Ya, betul. Jadi wa ilmu Allah Ta'ala la yushbihu ilmu al-khalqi al-battata. Ilmu ni Gusti Allah niku la yushbihu. Tidak menyerupai sama sekali dengan ilmunya makhluk. Fala takunu, maka tidak ada ma'rifatul khalqi, pengetahuan makhluk ini bi tentang Allahnya, ma'rifatan tamman haqiqiyah. Tidak ada satupun yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tamah sempurna, haqiqiyah sejati. Tapi ibhamiyah. Tetapi pengetahuan itu bersifat dugaan, tashbihiyah, penyerupaan. Yang saya sampaikan tadi itu. Lek Gusti Allah ngendaki kalau pengen dadi tiyang sing sae, khair. Akal diinstal Gusti Allah supaya ada acuan dia lewat akal dhewe. Akal berusaha untuk mencari apa? Tashbih sesuai dengan kapasitas akal tadi. Ben ono acuane akal apa? Mengetahui gambaran kita ya seputar pengetahuan. Ngoten nggih. Paling mentok kata-kata adalah Gusti Allah enggak ada makhluk jeneng Albert Einstein. Ngalim tenan ini Albert Einstein ini. Gusti Allah enggak ada makhluk jeneng Ibnu Sina yang ngalim tenan. Ya. Terus kita membayangkan, koyo apa yang ngalimi Gusti Allah? Lewat apa? Ibnu Sina, Albert Einstein. Nang akal ini gitu. Nah itu namanya tasbih. Ada sebuah ruang untuk penyerupaan. Karena itu laisa kamitslihi syai'un. Ditutuplah penyerupaan itu dengan kekosongan, bahwa tidak apa yang kamu serupakan itu tidaklah sama. Itu ya. Itu. Berarti itu adalah permainan sebuah akal manusia. Cuma sekarang begini, apakah akal ini terinstal oleh syariat atau tidak, itu aja. Maka disitulah kemudian butuh batas-batas itu. Sebuah batas di mana akal oleh Allah dibimbing, diirsyad lewat informasi dari Al-Quran supaya akal punya gambaran. Tetap tasbih, cuma gambarannya di Quran. Tetap tasbih, cuma gambarannya lewat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di era Isra Mi'raj ini, ketika panjenengan disuguhi ceramah ngalor ngidul, Gusti Allah kepanggihan kali Kanjeng Rasul, kowe bayangno kaya petinggi sampai ketemu sampai bawahan ngono kowe. Terus bincang-bincang, itu kan yang disematkan ke otak orang-orang awam itu. Orang awam yang membayangkan ya kaya rojo ketemu sampai wong. Oke. Sesuai dengan apa yang ada dalam akal mereka. Maka Al-Ghazali ngasih tahu bahwa kamu harus akhiri cara pandangmu itu bahwa Allah tidak seperti itu. Laisa kadzalika. Bahwa Allah tidak seperti yang kau bayangkan. Itu aja. Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu adalah sebuah permainan akalmu manusia. Itu. Jadi panjenengan tidak usah heran dengan cara pandang seperti ini, kata Al-Ghazali. Tidak usah heran-heran. Ya. Contoh sederhana, wala tata'ajjabanna, kowe ora usah heran, ora usah kaget kayak contoh kayak ini, bahwa manusia itu mengenali Tuhan itu ya lewat akalnya, penyerupaan atau ibhamiyah, masih bersifat remang. Ya. Itu tahu fa ini aqulu la ya'rifu as-sahira ila as-sahir. Tidak ada yang bisa mengenal penyihir kecuali si penyihir itu sendiri. Au sahir mislu, atau penyihir yang selevel dengannya. Au fauqahu, atau penyihir yang levelnya di atasnya. Ya. Maka
fa amma man la ya'rifu as-sihr, orang yang tidak mengetahui sihir, wa mahiyatahu, dan hakikat daripada sihir itu sendiri, atau substansi dan hakikat daripada sihir, fala ya'rifu, maka dia tidak bisa mengetahui minas sahir, dari penyihir itu, ilas mau, kecuali namanya saja. Ya. Lah kula panjenengan nggak ngerti ilmu sihir, ora tahu belajar ilmu sihir. Gitu. Kita tidak bisa mengatakan kenal si penyihir itu, belajar gak ngerti, gak tahu belajar, gak tahu ya apa. Gitu. Maka kita tidaklah mengenal si penyihir tadi itu, melainkan hanya apa? Namanya saja. Wa ya'rifu anna lahu ilman, ya kita hanya tahu bahwa si penyihir tadi itu memiliki pengetahuan, wa khosyatan, kekhususan, la yadri ma dzalika ilmu, tetapi kita tidak mengetahui apa sih kekhususan tadi itu. Oh ya, si A ini zaman Nabi Nuh, ya Nabi Musa ya, penyihir kan, diciptakan penyihir itu ya. Kita tidak mengerti hakikat penyihir seperti mereka itu. Yang tahu hanya sekedar nama bahwa itu penyihir saja. Kalaupun juga mengetahui itu hanya sekedar bahwa seseorang itu disebut penyihir karena dia punya ilmu ini melekat pada dirinya. Idza yadri ma'lumahu, sebab kita ini tidak mengerti, tidak mengetahui objek ilmunya. Cuma secara umum dia terkenal memiliki ilmu itu, tetapi kita sendiri tidak mengerti objek apa, ilmunya kayak apa. Walaya dari matil kal khosyidin, kita pun juga tidak mengetahui apa sih kekhususan penyihir tadi itu. Nah, ya. Jadi memang ia mengetahui anatil kal khosyah, bahwa kekhususan tadi itu wa ingkat mubahamah, meskipun dia masih buram, fahiya min jinsil ulum, ia termasuk dalam kategori jenis ilmu. Wa samratuha, dan buahnya adalah taghyir qulub, bahwa sihir itu bisa merubah hati, taghyir. Hati gak seneng jadi seneng. Ikut dunia apa Pak Ji? Lagi Jawa ini apa jenenge? Wong gak seneng jadi seneng kayak dilentrek. Nah, ngono ya. Lentrek iku juz'un minas sihri. Ya, lentrek. Lah kowe duduk tukang lentrek. Kowe ora tau belajar lentrek terus ngomong, "Wah, iki kena lentrek iki, Cok." Iku jadi sok tahu yo. Sok tahu. Iya. Iku jenenge apa? Tebak-tebak. Ya. Ya, kita sekedar tahu bahwa sihir itu taghyirul qulub, kata Al-Ghazali. Memang bisa dia merubah hati. Ya, dalam arti mari seneng dadi seneng. Mari seneng dadi gak seneng. Itu memang ada taghyirul qulub. Itu efek yang muncul dari apa? Ilmu sihir. Wa tabdilu awsafil a'yan, bahwa ilmu sihir itu bisa mengganti sifat, ya, sifat benda, bisa merubah sifat benda, ya. Wa tafriqu bainal azwaj, bahwa di antara buah ilmu sihir itu adalah memisahkan suami istri, ya. Wahada, dan semua itu bima'zilin, terlepas an ma'rifati haqiqati sihri, terlepas dari pengetahuan tentang sihir itu sendiri. Kita itu hanya tahu bahwa sihir itu iso ngowah hati,